wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Rika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dan agar apa yang Bu Rika sampaikan dapat kalian terima dengan mudah, maka marilah kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang cara mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks prosedur. Kalian juga sudah mempelajari cara menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Dan secara kreatif, kalian juga sudah menulis dan membuat teks prosedur. Nah, pada pembelajaran hari ini juga kalian akan mempelajari materi yang tidak kalah pentingnya dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengidentifikasi isi teks surat. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 3.11, mengidentifikasi informasi yang dalam hal ini adalah kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mencermati contoh-contoh surat pribadi, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang dalam hal ini dapat berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi yang dibaca dan didengar dengan baik. Pernahkah kalian menulis surat? Nah, tahukah kalian bahwa surat dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak lain? Contohnya, kalian ingin menyampaikan aspirasi kepada wali kota, kepada presiden, dan lain-lain. Nah, selain untuk menyampaikan aspirasi, surat juga dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan rindu kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman yang jauh. Nah, jika kalian sebagai pengurus OSIS, tentunya surat dapat digunakan untuk berkorespondensi dengan sekolah ataupun instansi lain. Oleh sebab itu, sangat penting kalian untuk memahami, menelaah, dan juga menulis sebuah surat. Lantas, apa itu surat? Nah, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, pesan, atau pernyataan tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Tentunya surat memiliki fungsi ya. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari surat. Yang pertama, surat memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis. Nah, sebagaimana yang tadi Bu Rika jelaskan, bahwa dengan menulis surat kita dapat mengkomunikasikan atau menyampaikan aspirasi kita kepada penerima surat. Jadi, surat ini fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan, gagasan, informasi, maupun aspirasi. Yang kedua, surat juga berfungsi sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, serta gagasan. Nah, maksudnya ini adalah melalui surat kita dapat melakukan pemberitahuan kepada pihak penerima surat. Contohnya surat pemberitahuan ya. Kemudian surat juga berfungsi sebagai sarana permintaan, misalnya membuat surat permintaan atau surat pesanan barang. Nah, itu adalah fungsi surat sebagai sarana permintaan, juga sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan. Nah, untuk gagasan ini mirip dengan yang nomor 1 tadi ya. Kemudian yang ketiga, surat berfungsi sebagai alat bukti tertulis. Nah, sebagai alat bukti tertulis di sini contohnya adalah surat perjanjian ya, perjanjian jual beli, seperti perjanjian jual beli tanah misalnya ya, atau surat perjanjian pembelian barang yang lainnya. Ataupun sebagai surat MOU ya, misalnya kerjasama antara sekolah dengan sekolah lain, itu bisa menggunakan surat yang berfungsi sebagai dokumen tertulis. Kemudian yang keempat, fungsi surat adalah sebagai alat pengingat.
Contohnya dapat kalian lihat pada surat undangan. Dengan adanya undangan tertulis itu akan menjadi alat pengingat bagi kita untuk mengingat kembali bahwa undangan tersebut hari apa nih akan berlangsung ya, akan terjadi. Jadi surat sebagai alat pengingat ini maksudnya dengan adanya surat ini dapat mengingatkan kita tentang hal-hal yang mungkin saja kita lupakan. Jadi dengan adanya surat, contohnya surat undangan, akan memudahkan kita untuk mengingat hal yang tertulis di dalam surat tersebut. Kemudian yang kelima, fungsi surat adalah sebagai bukti historis. Nah, sebagai bukti historis ini contohnya surat dapat digunakan untuk penelitian ya. Jadi misalnya di zaman dahulu itu kita menemukan surat-surat perjanjian atau surat-surat permintaan barang atau surat-surat dari pemerintahan sebelumnya. Nah, itu dapat dijadikan sebagai alat bukti historis. Jadi contohnya nih ada surat perintah 11 Maret. Nah, itu kan bisa menjadi bukti historis keadaan di Indonesia pada zaman itu ya. Jadi dengan adanya surat-surat yang tertuang dalam kertas tersebut itu bisa menjadi alat bukti. Nah, anak-anak, jenis-jenis surat yang akan kalian pelajari di kelas 7 ini adalah surat pribadi dan juga surat dinas. Namun pada pertemuan hari ini kita hanya berfokus pada pembahasan tentang surat pribadi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu surat pribadi? Ya, surat pribadi adalah sarana untuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, surat pribadi ini ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Jadi sifatnya pribadi dari satu orang ke orang lain atau satu orang ini perseorangan kepada instansi lain. Nah, tentunya surat pribadi ini memiliki ciri-ciri yang akan membantu kalian untuk membedakannya dengan surat lain. Ciri yang pertama adalah surat pribadi ini isinya berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan kerinduan, dan lain-lain. Jadi jika kalian menemukan sebuah surat yang isinya adalah menanyakan kabar atau mengungkapkan perasaan, bisa dipastikan bahwa itu adalah contoh surat pribadi yang ditujukan dari seseorang kepada seseorang yang lainnya atau mungkin dari satu orang ke kelompok orang yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah dalam menulis surat pribadi tapi harusnya kita menggunakan bahasa yang santai atau bahasa sehari-hari namun tetap harus sopan. Nah, inilah yang membedakan antara surat dengan pesan singkat. Nah, kalau dalam surat itu kita harus menggunakan bahasa yang santun ya. Walaupun kita menggunakan bahasa sehari-hari namun ada kaidah-kaidah kesantunan di dalamnya yang membedakannya dengan pesan singkat ya. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan dalam menulis surat pribadi ini adalah tergantung dari si penerima surat. Tentunya surat yang kita tujukan kepada orang tua akan berbeda dengan bahasa yang kita gunakan jika surat tersebut kita tujukan kepada teman atau sahabat. Jadi ragam bahasa dalam surat pribadi ini bergantung kepada siapa penerima suratnya. Biasanya kalau untuk surat yang ditujukan kepada orang tua itu bahasanya lebih halus lagi ya dibandingkan surat yang ditujukan kepada teman. Dan tentunya ini berhubungan juga dengan peruntukan atau maksud dari isi surat tersebut. Kemudian ciri yang keempat adalah dalam surat pribadi itu tidak menggunakan kop atau kepala surat yang nantinya kalian bisa temukan di dalam surat dinas. Ya. Baik anak-anak, silahkan kalian cermati contoh surat pribadi berikut ini. Kita baca bersama ya. Jayapura, 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini, Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda,
Edo. Nah, ini adalah contoh surat pribadi ya yang ditulis oleh, ya betul sekali, ditulis oleh Edo. Edo ini adalah seorang anak yang sedang mengikuti kegiatan Jambore UKS. Nah, Edo ini menulis surat kepada, ya betul, menulis kepada bundanya ya, bundanya. Kemudian hal apa saja sih yang disampaikan oleh si penulis di dalam surat ini? Nah, kalian bisa cermati ya, ini adalah suatu cara untuk mengidentifikasi informasi di dalam sebuah surat pribadi. Jadi dengan membaca, kalian dapat mengidentifikasi atau informasi yang ada di dalam teks. Untuk mengidentifikasi informasi ini, kalian bisa langsung menuliskan informasi yang ada di dalam teks ini sama persis. Boleh juga kalian menggunakan bahasa kalian sendiri, namun maknanya tetap sama. Nah, informasi yang kita dapatkan yang pertama adalah Edo merindukan Bunda. Yang kedua, Edo tinggal bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Yang ketiga, Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Kemudian yang keempat, Edo banyak mendapatkan ilmu dari instruktur yang sangat ramah dan baik. Nah, dari dua kalimat yang ada dalam teks ini, ya, ini bisa diringkas menjadi Edo banyak mendapatkan ilmu dari instruktur yang sangat ramah dan baik. Artinya kita bisa mengubah kalimat ini sebagai bentuk untuk menggali informasi. Jadi yang penting maknanya sama ya. Kemudian yang kelima, pelatihan UKS diperpanjang 3 hari. Nah, dan yang keenam, Edo juga mengabarkan kepada bundanya bahwa dia baik-baik saja dan akan segera pulang. Seperti itu ya. Jadi untuk menemukan informasinya tadi caranya bisa kalian menuliskan langsung informasinya yang ada di dalam kalimat inti atau di dalam inti surat ini sama persis kalimatnya ditulis. Boleh juga kalian mengubahnya atau meringkasnya namun maknanya tetap sama. Sekarang coba kalian perhatikan lagi contoh surat pribadi. Ini contoh surat pribadi yang kedua. Ya, kita baca bersama. Kupang 10 Januari 2016. Ibu Dewi yang saya sayangi. Bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat ya. Sejak Ibu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Kami semua kangen dengan Ibu. Kerinduan kami hanya bisa diungkapkan lewat doa untuk bu guru luar biasa seperti Ibu. Saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di kota Bogor. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di kota Kupang ini. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu, Paskalina. Nah, anak-anak, contoh surat ini ya bisa kalian temukan juga di dalam buku paket bahasa Indonesia pada materi teks surat. Nah, sekarang kita identifikasi ya surat ini. Yang pertama, coba kalian tentukan siapa sih penerima surat ini atau siapa penerima surat tersebut. Ya, penerima suratnya adalah Ibu Dewi. Lantas, siapa penulis surat ini? Ya, penulis surat ini adalah Paskalina. Kemudian, apa saja informasi yang disampaikan oleh penulis dalam surat tersebut? Kita lihat bersama. Yang pertama adalah kelas menjadi sepi, tak ada lagi tawa canda dari Ibu Dewi yang sudah pindah ke kota Bogor. Nah, jadi dari dua kalimat ini kita bisa jadikan satu kalimat ya. Yang kedua, nasihat-nasihat yang indah dari Ibu Dewi sudah tak ada lagi. Nah, ini kita perlu tuliskan dari subjeknya karena kalau kita lihat dari suratnya kan kalimatnya tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Nasihat yang indah dari siapa? Nah, jika kita ingin menuliskan atau mengidentifikasi isi teks, maka struktur kalimatnya juga harus lengkap ya. Jadi harus ada subjeknya. Ya, nasihat dari siapa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penulis dan murid-murid lainnya merindukan Ibu Dewi. Nah, jadi ini merindukan ya. Yang keempat, penulis berharap Ibu Dewi tidak melupakan penulis dan murid-murid lainnya. Di kalimatnya diringkas, diambil intinya saja. Yang kelima, penulis berharap agar Ibu Dewi ya senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Jadi kalimatnya ditambahkan agar lengkap ya polanya. Nah, sampai sini anak-anak kalian bisa mengetahui ya bagaimana cara mengidentifikasi isi surat ya. Jadi yang pertama tadi harus dibaca dulu isi suratnya, kemudian kalian bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di jawabannya di dalam teks.
Nah, jawaban itu adalah hasil identifikasi dengan cara kalian menuliskan isi dari surat tersebut, ataukah kalian mengubah kalimatnya namun maknanya tetap sama. Nah, selanjutnya silahkan kalian cermati contoh surat ini lagi. Ini contoh surat pertama tadi ya. Hanya saja di pembahasan ini kalian akan belajar bagian-bagian yang terdapat di dalam surat pribadi, yang membedakannya dengan ketika kalian menulis pesan singkat ya di Instagram ataupun melalui WhatsApp. Jadi untuk surat pribadi itu mempunyai bagian-bagian yang harus ada di dalamnya. Yang pertama, dalam surat pribadi harus mencantumkan tempat dan tanggal penulisan surat. Ini tempatnya adalah di Jayapura, kemudian tanggal penulisan suratnya adalah 12 November tahun 2015. Kemudian yang kedua adalah salam pembuka dan penerima surat. Jadi salam pembukanya ini bisa salam sayang, salam rindu, salam hormat, tergantung dari isi surat dan siapa sih penerima surat kita. Nah, karena ini penerimanya adalah bunda atau ibu kita, maka bisa salam pembukanya adalah salam sayang untuk bunda. Kemudian bagian yang ketiga adalah kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat ini bisa menanyakan kabar, bisa juga harapan. Contoh, Bunda Edo merindukan Bunda, atau bagaimana kabar Bunda? Semoga Bunda selalu sehat ya. Jadi itu adalah kalimat pembuka surat. Biasanya singkat saja. Kemudian bagian yang keempat adalah isi surat. Nah, isi surat ini adalah inti dari informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Nah, jumlah paragrafnya itu tergantung dari banyaknya pesan yang ingin kita sampaikan. Bisa 1 paragraf, 2 paragraf, atau lebih ya. Dan 1 paragraf itu mewakili satu informasi, bukan informasi ya, maksudnya satu gagasan pokoknya ya. Satu gagasan pokok kan bisa terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian di bagian berikutnya setelah isi surat adalah kalimat penutup surat. Kalimat penutup surat ini biasanya berisi ucapan terima kasih, kemudian harapan dari penulis bahwa ingin dibalas suratnya, ataukah informasi lainnya ya. Contoh, terima kasih sudah mengizinkan Edo untuk mengikuti pelatihan ini, Edo akan segera pulang. Jadi ini adalah penutup dari surat. Bisa juga Edo tunggu balasan surat dari Bunda, itu juga boleh karena itu adalah bagian penutup dari surat ya. Isinya lebih singkat tentunya daripada bagian isi surat. Kemudian yang berikutnya adalah salam penutup. Salam penutup ini bisa salam dari anakmu tercinta contohnya, atau buah hati Bunda, atau salam hangat dari anakmu. Nah, itu juga boleh ya, salam penutup surat. Kemudian di bagian terakhir adalah nama si pengirim surat. Nah, sebelum nama itu bisa juga ditambahkan dengan tanda tangan ya. Jadi tanda tangan dulu, kemudian nama pengirim surat. Nah, ini adalah bagian-bagian surat pribadi yang susunannya tidak boleh dibolak-balik dan harus ada semua ya. Dan tentunya inilah yang membedakan antara surat yang ditulis di kertas, dalam hal ini surat pribadi, dengan surat singkat yang biasa kita gunakan di media sosial. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan surat dan juga apa yang dimaksud dengan surat pribadi? Semoga kalian sudah bisa memahaminya ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga kemajuan zaman, menulis surat tidak hanya dilakukan melalui secari kertas saja, tetapi kalian juga bisa menulis surat secara elektronik ya, melalui email atau pos elektronik, melalui Google Mail ya, atau Gmail, atau menggunakan Yahoo Mail ya. Jadi menulis surat bisa dilakukan secara elektronik maupun secara langsung. Namun tentunya menulis surat dengan kertas dan juga menulis surat melalui media elektronik tentunya harus tetap memperhatikan struktur atau bagian-bagian dari surat tersebut. Nah, bagaimana dengan menulis pesan di media sosial seperti misalnya WhatsApp atau Instagram? Nah, itu bukanlah sebuah surat ya, namun adalah pesan singkat yang disampaikan kepada pihak lain. Tentunya antara surat dan juga pesan singkat itu memiliki susunan yang berbeda. Biasanya kalau menulis pesan singkat itu tidak mengutamakan dari aspek kebahasaan maupun struktur kebakuan dari sebuah surat ya, tapi
bagaimana cara menyampaikan komunikasi itu agar mudah dipahami oleh si penerima pesan. Baik anak-anak, demikian penjelasan Bu Rika tentang mengidentifikasi isi surat pribadi. Selanjutnya, kalian silahkan masuk ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Kemudian kalian menyelesaikan latihan soal yang Ibu berikan sebagai evaluasi dari pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, silahkan kalian memasukkan password ya atau token untuk membuka soal tersebut. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Bu Rika berharap kalian tetap semangat dalam menyelesaikan tugas dan juga semangat dalam beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.